Morning, students. You came with me, Miss Ellie, in English lesson for grade 9. Today, I will teach you about new material. Okay. The title is the context. Okay. Do you hear before the context? Okay. The context adalah salah satu dari teks yang 5 ya, theory dalam bahasa Inggris. Okay. Agak spesial dan agak lebih sukar ya. Okay. Tapi enjoy mengerjakan teksnya atau ulang-ulangannya karena teks ini adalah teks cerita. Oke, cerita dari apa? Pengalaman atau petualangan, oke, diri kalian di waktu lampau. Oke. Bagaimana nanti pelajarannya? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Berdoa mulai. Finish. Oke. Saya akan berikan beberapa slides. More attention. This lesson. Okay. English lesson for grade 9. Okay, with me, Miss Ellie. The context part 1. The purpose of the text or the goal is if you get or hear the question like this, why is the text written, the text in written for, what is the purpose, what is the social function, what is the writer intention. Oke, ini sama juga menanyakan tentang tujuan. Biasa teks ini atau pertanyaan ini ada di dalam ujian ya, menanyakan tentang tujuan. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? See. Okay, the purpose of the text record, there are 4. Okay, I read for you. To share unique or unusual experience. Untuk membagikan, okay, pengalaman unik. Okay. To give information about incident. Memberikan informasi tentang petualangan ya, atau peristiwa ya. Oke, yang ketiga, to retell. Misalnya kembali pengalaman atau petualangan yang tak terlupakan. The other, to make the reader learn something. Untuk membuat pembaca itu belajar, to get something about this text. Oke. Ngerti ya, so far ya. Oke. Definition of the context, what is it? Kita lihat definisinya atau pengertiannya dari the context. Text which tells about something happened in the past. Jadi teks di mana menceritakan atau membicarakan tentang sesuatu yang terjadi di masa yang lalu. Jadi teks ini adalah menceritakan kembali peristiwa, baik petualangan, baik pengalaman atau sejarah atau biografi seseorang di masa lalu. Ya. Looks the picture, I give you picture. There are people. Okay. Ini adalah gambar orang lagi traveling ya, jalan-jalan atau menikmati hangout ya, to the somewhere. Okay. Pleasant happy incident. Jadi dari konteks ada yang menyenangkan, ada juga yang kurang menyenangkan atau sedih ya teksnya. Ada 2. Untuk saya kasih contoh untuk yang gambar pertama adalah pleasant atau happy incident. Ada pengalaman yang baik. Oke, lihat dari gambar ini kalian lihat betapa mereka menikmati liburan ya. Oke. Oke, settingnya atau eventnya atau insidennya adalah camping. Oke. What is the other? Still, pleasant atau happy incident. Ada 2 orang, woman ya. Bring briefcase, membawa apa? Tas ya. Kita lihat, oh di sini traveling. Oke, jadi mereka sedang jalan-jalan atau liburan. Oke, the third pleasant happy incident still. Ada seseorang, oke, yang sedang membawa piala atau trofi. Be a winner. Mereka sedang memenangkan
sesuatu ya, get opportunity ya, atau mendapatkan kejuaraan ya, lomba ya, menang ya. Dibuktikan dengan smile. Ini juga ada arena, ada settingnya seperti di lapangan bola. Oh mungkin ini adalah kejuaraan bola ya. Oke. Dia menjadi pemenangnya, mungkin timnya ya. Sad accident, ini yang kategorinya sedih ya, jadi peristiwa yang pengalaman yang sedih. Accident. Oke. Ada seseorang boy ya, fall from the bicycle ya, jatuh dari sepeda. Pribadi, semua orang juga pasti pernah mengalami ya, jatuh dari sepeda. Meskipun tidak dampaknya fatal atau kecelakaan buruk ya, atau wounded, terluka pasti ya, kita tidak parah. Jadi namanya accident. Sampai sekarang juga kita masih mengingatnya, oh dulu saya jatuh gitu ya. Itu you tell someone ya, kamu menceritakan pengalaman kamu pada seseorang dan teman kamu atau seorang itu mendengar story atau kisah dari pengalamanmu waktu masih kecil, gitu ya. Next. The type of recontext, jenis-jenis atau kinds ya dari recontext apa saja sih text record itu? Ya, you have to know. Okay. There are 4 personal recount. In Indonesia menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Okay. The second, factual recount, menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, okay, atau fakta ya. Okay. The third, imaginative recount, menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Contohnya, misalkan kembali sebuah mimpi. Okay. Kamu bermimpi, kamu ceritakan kepada orang lain. Okay. Biographical recount, dari kata biografi ya, menceritakan kisah hidup seseorang. Biasanya yang pas away ya, yang sudah meninggal ya, tapi yang belum juga tidak apa-apa. Sebagai inspiratif ya, biasanya dari action atau pengalaman atau keberhasilan dari mereka. Sama ya, teks ini mirip ya kalau biografi dengan descriptive text ya, menceritakan tentang orang-orang yang berhasil. The last historical recount, menceritakan kisah kepahlawanan atau sejarah. Ini saya kasih contoh ya. Okay, this is Mahatma Gandhi. You know Mahatma Gandhi, Perdana Menteri India ya. Di sini ada tahun kelahiran dan kematiannya. Okay. In Indonesia, there are heroes woman, okay, pahlawan wanita, R.A. Kartini. The other, ini kategorinya biographical ya. Yang lain adalah, ini adalah presiden pertama Amerika Serikat ya, Washington. Makanya ada jalan nama atau bandara Amerika namanya George Washington. Inilah dia orangnya, presiden Amerika yang pertama. Oke, next. Oke, ada gambar seseorang sedang membawa bendera Indonesia ya. Indonesian flag. Oke, this is soldier, seorang tentara ya, atau TNI. Historical recount contohnya. Cerita kepahlawanan atau sejarah. Dan use features of the recontext. Apa sih unsur bahasaan dari recontext? Kamu harus tahu. Oke, nanti jadi kalau ada teks, kamu harus perhatikan. Oh, ini ciri-cirinya. Apa sih perbedaan dari tiap-tiap teks? Oke, apakah dia yang Emily sudah ajarkan ya, teks-teks yang sudah Emily ajarkan, ingat, do you remember? Beside recontext, ada deskriptif, ada apa lagi? Oke, iklan ya, ada apa lagi? Report ya. Oke. Apa saja kah unsur kebahasaannya? Yang pertama ada past tense. Jadi teksnya ini semuanya berbentuk past tense ya, untuk adverb time-nya ya. Karena kan peristiwanya sudah berlalu. Contohnya, I went to Bali last week. Saya telah pergi ke Bali minggu kemarin. Adverb of time. Last week, 2 years ago, 5 months ago. Minggu yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, gitu ya. Di akhir kalimatnya biasanya ada. Action verb, verb yang menyatakan aksi ya, seperti bekerja, work, play, bermain, book, membeli. Okay.
Still we have conjunction. Ya, namanya cerita pasti ada. Kita akan ngomong terus, next, after that ya. Oke, itu sebagai conjunction atau kata penghubung ya. Wajib ada ya. Oke, jadi kalimat itu tidak berdiri sendiri, tetapi majemuk itu kan menyatukan dua kalimat ya. Oke. Apakah setara, apakah bertingkat, gitu ya. Pelajaran bahasa Indonesia juga sudah dipelajari ya. Oke. Jadi kamu harus hafal 4 poin ini sebagai base di samping strukturnya. Oke. Jenis struktur, ini poin yang terpenting. Ada 3 susunan struktur dari di konteks. Yang pertama orientation. What is orientation? Yaitu pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Biasanya ada di paragraf 1. Sebagai pembuka, kita sudah disediakan siapa yang bercerita, di mana terjadi cerita itu pertama, dan kapan peristiwanya. Oke, disusul oleh event. Event itu adalah the series ya, atau rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Oke. Reorientation biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami, bagaimana feelingnya, apakah Tamesha ini atau cerita ini endingnya sad atau biasa saja, atau excited atau menarik, interesting ya, itu komen dari partisipan atau karakter dari tokoh yang ada di dalam cerita itu. Kita bahas satu persatu orientation. Di sini ada seorang gambar ya, woman ya, take a picture. Mungkin lagi liburan ya. Biasanya ada di awal paragraf tadi, misalnya disebutkan ya, orientation ya. Nah, contoh kalimatnya, last summer in 2019, I went to Alpen Mountain in Swiss with my family. Spend our holiday in there was excited. Musim panas yang lalu, 2019, saya pergi ke Gunung Alpen di Swiss dengan keluarga. Menghabiskan waktu liburan di sana sangatlah excited, menyenangkan. Oke. Di awal sudah dikasih tahu ya, lihat. The world with the gold, bisa dikasih warna 3 ya. Ada yang red one, blue, and then green ya. Oke. Untuk last summer, my family and I, Alpen and Mountain. Biasanya kalau partisipan atau orangnya, cerita ini kan biasa pengalaman pribadi, jadi biasanya ada kata I dan siapa gitu. Misalnya saya dan petualangan saya, atau pengalaman saya dengan keluarga, pengalaman saya dengan teman gitu ya. Boleh tidak menceritakan pengalaman orang lain? Boleh. Oke. Tapi masih ada hubungannya dengan pendengarnya atau kalian sendiri, oke, sebagai lawan bicaranya gitu ya. Yang kedua, event. Oke. Event kan ceritanya ya, apa saja sih lakukan aktivitas di sana tadi di Alpen itu. Oke, saya kasih gambar. Oke, I am a family rode together. Naik kuda ya, ride the horse. Oke. Terus di sini ada gambar orang berenang ya, mereka ya. Then I am a brother take a picture about scenery in the mountain. Oke, mengambil gambar di gunung. Oke, karena indah, so beautiful. The view-nya ya biasanya. After that, we swam in the beach. Okay. Last, we bought the souvenir in the traditional market. Kita beli souvenir atau oleh-oleh di pasar tradisional. Perhatikan kata-kata yang dicetak berwarna do. Okay. Perubahannya itu dari sini memakai kata kerja 2, karena kan tadi Miss Eli bilang dalam unsur kebiasaannya menggunakan kata kerja 2 karena peristiwanya sudah terjadi. Ngerti ya? Oke, untuk closingnya atau the last-nya, reorientation, bagaimana pendapatnya atau kesan dari yang bercerita ya, seperti karakternya, tentang petualangannya, dipersilakan kembalinya, yaitu di sini dia gambar seperti gembira ya. It was very wonderful journey that I and my family had. Ini adalah petualangan yang menyenangkan yang saya dan keluarga saya miliki. Jadi responnya dari jalan-jalan ke Alpen Swiss tadi ya, mountain ya. Begitu ya Nak ya. Gampang sekali, nanti kalian coba untuk
membuatnya atau mencari artikel, ya, kalau perlu pengalaman sendiri ya. Example of free context, misalnya kasih sampel ya, free context, perhatikan, saya akan bacakan untuk kalian, kalian boleh mengikutinya dari tempat kalian. You can follow me from your seat. Oke, perhatikan, saya bacakan. Last vacation, I decided to visit the Dani tribe in Belém Valley to do a little adventures. Oh, atau apa? Cerita ini tentang adventures ya, petualangan ya. First, I stopped a Muliama village, which was about 20 kilometers from Wamena, to enjoy the Belém Culture Festival. It was held for several days. People of Dani were singing, dancing, and playing their traditional music in the festival. They paint their face with pig brace, glaze eyes, and fur. They held their bows, a bow and spear to axe, as if they were attacking each other. However, no blood was shed. It was all intended only a training show of force. When the festival ended, I chose to join a trekking trip to the spectacular village of the Dani. The trip gave me an opportunity to see real lifestyle of Dani people. I saw great wooden bridge across the fast-flowing mountain ribs. I also learned that men and women didn't live in the traditional house. Another amazing thing that I learned was that people missing fingers was a result of custom whereby both men and women made cut of their fingers if they were left by the loved one. My 8-day trip to Belém Valley gave me a remarkable impression of how rich Indonesia culture is. Interesting ya ceritanya ya. Bisa dikasih artinya ya langsung ya, supaya kamu tidak capek-capek membuka kamus ya. Tapi untuk kata-kata sukar boleh dicari ya in your dictionary. Di bulan terakhir saya memutuskan untuk mengunjungi suku Dani di Lembah Baliem untuk melakukan sedikit petualangan. Pertama, saya singgah di desa Moliama yang berjarak 20 km dari Wamena untuk menikmati pesta budaya Baliem yang diadakan selama beberapa hari. Orang-orang Dani menyanyi, menari, dan memainkan musik tradisional mereka di festival. Mereka mengecat wajah mereka dengan minyak babi, abu tanah liat, dan bulu. Mereka memegang busur anak panah dan tombak untuk bertindak seolah-olah mereka sedang menyerang satu sama lain. Namun tidak ada darah yang tertumpah. Itu semua dimaksud hanya sebagai unjuk kekuatan yang cekam. Ketika festival berakhir, saya memilih untuk mengikuti perjalanan trekking ke desa-desa suku Dani yang spektakuler. Perjalanan itu memberi saya kesempatan untuk melihat gaya hidup masyarakat Dani yang sebenarnya. Saya juga melihat jembatan kayu besar melintasi sungai pegunungan yang mengalir deras. Saya juga mengetahui bahwa pria dan wanita tidak tinggal dalam satu rumah adat. Hal menakjubkan lain yang saya pelajari adalah bahwa yang kehilangan jari adalah akibat dari kebiasaan di mana baik pria maupun wanita dapat memotong jari mereka jika ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Perjalanan hari ke-8 saya ke Lembah Baliem memberikan kesan yang luar biasa betapa kaya budaya Indonesia. Kalian lihat ya, ini ada 4 paragraf. Oke, untuk paragraf yang agak banyak tulisannya, ini eventnya. Di sini ada event-event yang berkesinambungan ya. Jadi pertama dia datang menikmati festival budaya, terus ada ilmu pengetahuan yang mereka ambil ya dari tradisi, terus perjalanan trekkingnya ya, mereka pergi ke rumah penduduk ya. Analyze, kita lihat. Misalnya kasih sign with the row ya, tanda panah. Oke, kalian lihat panah pertama. Oke, ini adalah merujuk pada paragraf 1 yang menjadi orientation. Kalian baca, tadi misalnya sudah baca ya, kalian baca lagi sembari analisis. Oke, next.
Event ada di paragraf 3 ya. Paragraf 2 sudah merupakan event juga ya, cuman tidak sepenuhnya karena baru pembukaan, di mana pembukaannya paragraf 1 atau orientation sangatlah sedikit ya, dijelaskan di paragraf 2. Yang ketiga reorientation atau sebagai komen atau penutup ya. Oke. Ini untuk yang strukturnya ya. Oke. Bagaimana untuk yang lain ya, unsur kebahasaan ya. Ada effort time, di sini ada last vacation, partisipan, ada Dani dan I ya, sebagai karakternya ya dalam tokoh ya. Oke. Valiant Valley ini adalah effort place, tempat di mana terjadinya story. Action verb, ini ada kata show. Oke, untuk yang also, ini ada conjunction ya. Ngerti anak ya? Oke, nanti kalian cari lagi. Apakah ada conjunction yang lain, the other words, according to the text. Oke, baca ulang, dimengerti, karena misalnya akan ngasih latihan. Kita lihat latihannya. Apa latihannya? Your work. Make a recon text based on your experience in the past. Buatlah teks recon berdasarkan pengalaman kamu di waktu yang lampau. The text must be written correctly. Teksnya harus ditulis secara hati-hati atau sesama and contain the correct linguistic element. Perhatikan unsur kebahasaannya masing-masing ya. Dan provide a description of each paragraph. Jadi buatlah bentuk-bentuk bagian-bagian partnya ya, yang mana deskripsikan orientationnya, eventnya mana gitu ya. Ya seperti boleh pakai apa seperti contoh yang I already given to you ya tadi ya dalam slide tadi ya, apa pakai panah, apa dalam kurung. Okay. About the generic structure, that example that already given to you. Write it, tulislah, do it yourself. Buatlah sendiri ya. Miss kalau pengalaman sendiri, iya boleh. Ya. Jangan lihat apa browsing ya, itu kan pengalaman orang. Kalau pengalaman sendiri lebih terkesan karena kamu lebih menguasai, ya. Dan kamu bagikan ke dalam tugasmu. Misalnya kan baca. Oke. Kamu juga harus percaya diri ya. Do it yourself, collect in the WA group. Taruh di WA. Oke, as soon as possible, as good. Cara baik ya. Oke. Bisa ditunggu. Oke, tugasnya. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for attention. See you again in the second part of the 3 part in this chapter or materi dari recon test. Semoga pelajaran hari ini berguna ya nak. Additional knowledge ya. Ya, persiapkan diri kalian nanti menjelang US ya, karena recon text juga ada di dalam teks ulangan kalian ya. Kita akhiri. Thank you. See you. Bye.